Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1165. Suara misterius para anggota kelompok 2000 telah tiba di Butterfly Abyss. Tebakan Chu Chen salah. Chu Chen mengira anggota 2000 hanya tersesat dalam susunan ilusi. Sekarang tampaknya setelah tersesat dalam rangkaian ilusi, mereka kemungkinan besar akan dibawa ke dasar jurang kupu-kupu. Pada saat ini, semua anggota 2000 tidak sadarkan diri dan dalam keadaan trans. Rasakan dengan hatimu, mencari orang terkasih. Suara ini terdengar dari waktu ke waktu. Song Yan juga mendengarnya, tetapi tidak tahu dari mana suara itu berasal. Semua 20 anggota kelompok 2000 kehilangan kesadaran. Mereka duduk di rumput dengan mata kosong, memperhatikan kupu-kupu berwarna-warni terbang di depan mereka. Masing-masing dari mereka menatap kupu-kupu berwarna-warni di depan mereka. Kupu-kupu berwarna-warni terbang mengitari tubuh mereka. Setiap kupu-kupu mungkin membawa jiwa yang hilang. Mereka mencari jiwa-jiwa yang hilang di antara kupu-kupu ini. Jauh di lubuk hati setiap orang, ada jiwa seperti itu. Meskipun ia telah berpulang untuk selama-lamanya, namun jasadnya tetap dirindukan di hati selamanya. Para anggota kelompok 2000 yang sudah terjerumus dalam ilusi tidak bergerak sedikit pun saat ini. Song Yan berubah menjadi kupu-kupu dan mencoba mendekat. Lagi pula, dunia ini adalah kerajaan kupu-kupu. Bagi kupu-kupu, itu adalah kerajaan kebebasan. Tiba-tiba salah seorang anggota kelompok 2000 berteriak keras, lalu berdiri dan menyerbu ke arah kupu-kupu yang ada di depan. Dia masih meneriakkan sebuah nama, seolah-olah kupu-kupu itu adalah orang yang menghantui mimpinya. Setelah yang satu, ada yang kedua, yang ketiga. Song Yan tidak tahu di mana kekuatan misterius yang mengendalikan kupu-kupu ini berada. Dia juga tidak tahu metode apa yang digunakan kekuatan kegelapan untuk membuat 2000 anggota ini kehilangan akal. Setelah beberapa saat, Song Yan mengepakkan sayapnya dan perlahan terbang menuju puncak Butterfly Abyss, kembali ke jalur tebing. Di luar, saat Chu Chen sedang menunggu dengan cemas, sosok Song Yan muncul tiba-tiba. "Bagaimana?" Chu Chen bertanya buru-buru. Di ujung jalan tebing ini terdapat jurang tak berujung, tempat berkumpulnya ratusan juta kupu-kupu. Song Yan berkata, "Di dasar jurang, tubuh kupu-kupu bertumpuk seperti gunung, dan 2000 anggota yang hilang kini berada di dasar jurang." Song Yan menceritakan pada Chu Chen semua yang dilihatnya. Ekspresi wajah Chu Chen menjadi serius. Pikiran para anggota 2000 dikendalikan dan kehidupan mereka dalam bahaya. Dalam situasi tersebut, hanya butuh satu pikiran bagi pihak lain untuk membunuh mereka. Chu Chen melihat ke arah jalan yang terhalang. Suara dari terobosan langsung ke lorong itu akan terlalu keras, dan Chu Chen tidak dapat menjamin apakah kekuatan misterius di lembah itu akan membunuh anggota kelompok 2000 sebelum dia masuk. "Bagaimana dengan ini?" Song Yan berkata, "Kita kirim Nanan keluar dulu. Baru aku akan berubah menjadi kupu-kupu dan memasuki jurang kupu-kupu lagi. Kau buka lorong ini di luar. Kalau kekuatan misterius di dalam ingin menyerang anggota 2000, aku bisa menghentikannya dulu." Chu Chen merenung sejenak lalu segera mengangguk.
Banyak prajurit berkumpul di depan puncak Tiyun. Wu Jingwang menekan kecemasannya. Sudah lama sekali sejak Chu Chen masuk ke sana dan tidak ada berita. Dia bahkan merasa ingin masuk dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba beberapa sosok muncul. Wu Jingwang berjalan cepat. "Bantu aku mengawasi putriku." Chu Chen menyerahkannya kepada Wu Jingwang dan berkata, "Evakuasi kerumunan di sini dan menjauhlah." Chu Chen juga khawatir jika perkelahian terjadi, hal itu akan memengaruhi kehidupan orang-orang ini. Wu Jingwang tidak berani bertanya dan langsung mengangguk. Chu Chen dan istrinya kembali memasuki puncak Tiyun. Wu Jingwang menatap Nanan dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Nanan, apa yang terjadi di puncak Tiyun barusan?" Nanan menatap Wu Jingwang dan berkata, "Aku tidak berani memberitahumu." Wu Jingwang, di depan lorong tebing, Song Yan sekali lagi berubah menjadi kupu-kupu berwarna-warni dan memasuki jurang kupu-kupu. Chu Chen sedang menghitung waktu. Tujuan aksi ini bukan hanya sekadar menguak rahasia longsor puncak Tiyun, tetapi yang terpenting adalah menyelamatkan anggota kelompok 2000. Menebak bahwa Song Yan telah mencapai dasar jurang kupu-kupu, Chu Chen melihat ke arah lorong tebing yang terhalang batu, sambil memegang pedang ajaib di tangannya. Pedang abadi itu menebas dan batu-batu langsung hancur. Terdengar suara gemuruh, Chu Chen menerobos bebatuan dengan sangat cepat, dan dalam sekejap, dia sudah bisa merasakan napas ular hitam itu. Ular hitam itu tampak marah dan tubuhnya yang besar mulai bergetar. Batu-batu itu berguling dengan kencang dan menimpa Chu Chen. Chu Chen sendirian, jadi dia tentu saja tidak takut dengan dampak batu tersebut. Sambil memegang pedang abadi di tangannya, dia bergegas maju. "Binatang buas, bisakah kau menghentikanku?" Tak terhentikan. Kekuatan ular hitam itu hanya setara dengan alam transformasi ilahi, jadi Chu Chen tentu saja tidak menganggapnya serius. Setelah menyadari kekuatan mengerikan Chu Chen, ular hitam itu menjadi gila sejenak dan kemudian mundur dengan tegas. Saat Chu Chen mengejar ular hitam itu, dia selalu waspada terhadap kekuatan misterius dalam kegelapan. Suara mendesing, bergegas keluar dari jurang kupu-kupu. Kemanapun pandangan mata Chu Chen tertuju, miliaran kupu-kupu beterbangan, dan ular hitam itu telah lenyap tanpa jejak. Tanpa menghadapi serangan lain, Chu Chen menginjak pedang abadi dan terbang ke bawah secepat kilat. Kupu-kupu dihindari dari segala arah. Chu Chen merasakan napas Song Yan dan bergegas menuju ke arah Song Yan berada. Di dasar jurang, tumpukan bangkai kupu-kupu pun terlihat di hadapan Chu Chen. Melihat pemandangan seperti itu, hati Chu Chen tidak bisa menahan rasa terkejut. Setelah melewati daerah ini, Chu Chen menginjak pedang peri dan terbang menuju ke arah sungai. Para anggota 2000 berdiri berjajar. Saat Chu Chen muncul, suara ilusi itu terdengar lagi. "Dia ingin menyakiti keluargamu. Bunuh dia." Ada seekor kupu-kupu hinggap di tubuh masing-masing anggota kelompok 2000. Pada saat ini, mereka menyerang secara bersamaan. Tanpa kesadaran mereka sendiri, bertindak berdasarkan naluri dan menyerbu ke arah Chu Chen pada saat pertama yang memungkinkan. Mereka semua tidak bisa mengenali Chu Chen. Chu Chen mengayunkan pedangnya dan menghindari serangan orang-orang ini.
Dia mencari seseorang dalam kegelapan, dari susunan ilusi dalam formasi puncak tiun hingga orang-orang di depannya yang pikirannya dikendalikan. Chu Chen menduga bahwa orang-orang dalam kegelapan pandai dalam sihir ilusi. Tipe orang ini juga sangat pandai menyembunyikan keberadaannya. Suara itu sepertinya datang langsung dari tanah, dan Chu Chen tidak tahu di mana pihak lainnya berada. "Kamu mempermainkanku!" Chu Chen berteriak, keluar. Pada saat yang sama, Chu Chen mengambil tindakan dan menyerang balik lebih dari 20 anggota kelompok 2000. Dalam sekejap mata, ke-20 orang itu terlempar. Serangan Chu Chen menyisakan ruang untuk bermanuver, tetapi setelah orang-orang ini terlempar, mereka menyerbu lagi tanpa mempedulikan apapun. Antara langit dan bumi, suara misterius itu terdengar lagi. "Bunuh iblis di depanmu. Dia ingin menyakiti orang-orang yang kamu cintai. Bunuh dia." Lebih dari 20 orang bergegas maju dengan sekuat tenaga, tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Bab 1166. Tolong panggil aku Kapten Chu. Pada saat ini, tidak ada kewarasan di mata orang-orang ini. Mereka sama sekali tidak mengenal Chu Chen. Mata mereka penuh kebencian. Demi melindungi orang-orang yang mereka sayangi, mereka akan menghadapi musuh di depan mereka dengan cara apapun. Pupil mata Chu Chen mengecil, dan dia menggunakan kemampuan bayangan tak terlihat untuk membuat sosoknya tampak ilusi dan samar, menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, ia juga mencoba membangunkan sekitar 20 orang di depannya. Ada seekor kupu-kupu hinggap di bahu masing-masing dari sekitar 20 orang ini. Hal ini membuat Chu Chen teringat pada ular hitam di luar. Ular hitam itu kemungkinan juga dikendalikan oleh kekuatan magis ilusi ini. Kalau tidak, bagaimana ular hitam yang ganas itu bisa hidup berdampingan dengan kupu-kupu yang beterbangan di langit? Wah, Chu Chen tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dia melancarkan serangan dengan telapak tangan naga pengembara abadi, yang menghantam orang-orang tersebut. Namun, mereka dikendalikan oleh sihir ilusi dan seperti prajurit yang mati. Meskipun mereka terluka, mereka masih melancarkan serangan gila pada Chu Chen. Tentu, sebuah jimat terbang keluar dari tangan Chu Chen. Jimat yang melumpuhkan. Tentu saja, hal itu hanya dapat sedikit memperlambat kecepatan serangan para prajurit alam transformasi ilahi ini. Jarum perak bersinar muncul di telapak tangan Chu Chen. Dengan lambaian tangannya, salah satu jarum perak menusuk kupu-kupu di bahu salah satu dari mereka. Tusuk langsung dan kupu-kupu akan jatuh. Lelaki itu tiba-tiba berhenti dan berdiri tak bergerak selama beberapa saat. Dia menatap Chu Chen dan berseru, "Kapten Chu." Ternyata kupu-kupu itu yang membuat masalah. Saat Chu Chen mengangkat tangannya, jarum-jarum perak tebal beterbangan keluar. Chu Yizhen muncul kembali di dunia. Setelah kupu-kupu itu berjatuhan satu persatu, sekitar 20 anggota kelompok 2000 pun sadar kembali. Tempat apa ini? Bagaimana kita sampai di sini? Saya ingat setelah memasuki puncak tiun, saya tersesat dan kemudian kehilangan kesadaran. Suara misterius itu menghilang sepenuhnya setelah sekitar 20 orang ini terbangun. Chu Chen memahami dari perkataan mereka bahwa orang-orang ini dibawa dari susunan ilusi puncak tiun menuju jurang kupu-kupu. Selain itu, mereka tidak menemukan apapun.
bagaimana Anda dikendalikan? Chu Chen bertanya, tadi ada suara yang mengatakan bahwa aku ingin menyakiti orang-orang yang kau cintai, dan kau membunuhku dengan segala cara. Lebih dari 20 orang saling memandang. Setelah beberapa saat, seseorang keluar dan berkata dengan suara yang dalam, sebelum kami bangun, kami sama sekali tidak dapat melihat kupu-kupu itu, tetapi, satu persatu, sebuah suara terdengar di benak kami, meminta kami untuk menemukan orang-orang terkasih kami yang telah meninggal di antara miliaran jiwa. Pada akhirnya, kami semua menemukan mereka, membawa mereka bersama kami, dan melindungi mereka. Ketika mereka tengah berbincang-bincang, angin dingin seakan berhembus melewati Butterfly Abyss, dan orang-orang ini tanpa sadar menggigil dan merinding. Anggaplah kupu-kupu sebagai jiwa. Terlebih lagi, adegan itu terlalu nyata. Jika Kapten Chu tidak tiba tepat waktu, mereka mungkin akan tenggelam dalam ilusi ini selama sisa hidup mereka. Tidak ada seorang pun yang rela bangun atas inisiatifnya sendiri agar dapat menemani dan melindungi orang yang dicintainya yang telah meninggal serta menebus penyesalan di hati mereka. Siapa yang mengendalikan kita? Banyak anggota kelompok 2000 tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling, masih merasa takut dan terkejut. Tetapi, tidak ditemukan apapun kecuali kupu-kupu yang berterbangan di langit. Chu Chen juga memperhatikan sekelilingnya. Song Yan terus mengubah dirinya menjadi kupu-kupu dan mengintai dalam kegelapan. Chu Chen tidak mendeteksi sesuatu yang aneh pada area yang diliputi jiwanya. Sebelum Chu Chen bisa melakukan gerakan selanjutnya, tiba-tiba, langit yang penuh dengan kupu-kupu menyerbu ke arah Chu Chen. Seekor kupu-kupu, mungkin tidak layak disebut, akan tetapi, 1000, 10.000, atau bahkan sejuta kupu-kupu berhamburan dengan sangat deras, dan suaranya saja sudah sangat luar biasa. Hati-hati dengan racun serbuk sari kupu-kupu. Chu Chen tiba-tiba menyadari bahwa kupu-kupu yang terbang di langit disertai dengan serbuk sari granular kecil yang mengandung racun. Dalam sekejap, Chu Chen melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, puluhan pedang abadi di belakangnya melayang di udara. Energi pedang saling bersilangan dan membumbung tinggi ke angkasa. Dalam sekejap, kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Energi pedang membentuk perisai cahaya untuk menghalangi dampak serbuk sari di langit. Ini juga merupakan pertama kalinya Chu Chen menggunakan pedang ajaib yang didapatnya dari pohon pedang tersembunyi. Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari pedang biasa. Pedang yang bagus sangatlah penting. Kicauan. Dua teriakan nyaring menembus langit di atas jurang. Sudut mulut Chu Chen sedikit terangkat. Burung kecil bodoh itu akhirnya tiba. Untuk menghadapi musuh semacam ini yang bersembunyi dalam kegelapan, Chu Chen memiliki kartu as di sisinya. Selama burung kecil bodoh itu mengambil tindakan, ia akan dapat menemukan sumber suara misterius itu. Pedang ajaib itu terangkat, burung roh berkicau, dan di atas langit di atas Butterfly Abyss, sebuah bayangan menyambar turun bagai kilat. Jiwa Chu Chen sepenuhnya terfokus pada dewi kecil itu. Dewi kecil itu pun berlari ke sebuah pohon besar di tepi sungai. Suaranya terdengar jelas dan nyaring, kicau. Saat hendak mendekati pohon besar itu, dewi kecil itu tiba-tiba mengubah lintasan terbangnya dan kembali melayang ke langit. Setelah beberapa saat, dia menghilang tanpa jejak.
Masih saja seekor burung yang sedikit pengecut. Sekalipun Anda mengumpulkan keberanian untuk menyerang maju, Anda masih punya rencana mundur yang lengkap. Chu Chen percaya bahwa jika Song Yan tidak ada di sini, burung pengecut kecil ini tidak akan muncul. Kemunculan Dewi kecil itu tampaknya hanya formalitas belaka, tetapi saat ini, Chu Chen sudah punya ide dalam benaknya. Semua misteri terletak di pohon itu. Chu Chen tidak ragu sedikit pun, dan langsung mengendalikan pedang ajaib dan menyerang pohon itu. Ledakan, dengan suara keras, sebuah pohon besar tumbang. Ada banyak kupu-kupu hinggap di pohon besar itu. Mereka ketakutan pada saat itu dan terbang sambil mengepakkan sayapnya. Kupu-kupu di langit tiba-tiba berhenti menyerang. Chu Chen melihat ke depan. Pada saat pohon tumbang, asap memenuhi udara. Saat asap berangsur-angsur menghilang, sesosok tubuh berpakaian warna-warni perlahan-lahan muncul. Pakaiannya bagaikan kupu-kupu warna-warni, memperlihatkan bahunya yang lembut, kulitnya yang putih bersih menawan. Rambut panjangnya terurai ke tanah, lengan bajunya berkibar, dan wajah yang menawan dan mempesona muncul di depan Chu Chen. Tuan muda, mengapa Anda harus begitu agresif dan melakukan dosa pembunuhan? Itulah suaranya. Chu Chen benar-benar tidak menyangka ada wanita menawan seperti itu bersembunyi di dalam pohon besar. Kesan pertama yang diberikan wajah ini kepada orang-orang adalah kecantikannya yang hampir seperti peri. Peri di antara kupu-kupu. Sebagai perbandingan, dia tidak tampak seperti pria misterius yang baru saja mengeluarkan perintah membunuh kepada lebih dari 20 anggota tim 2000. Aku tidak tahan menyandang gelar Tuan Muda. Chu Chen tidak terganggu. Dia tahu bahwa musuh di depannya memiliki keterampilan ilusi yang kuat. Mungkin pemandangan yang dilihatnya sekarang hanyalah ilusi. Nama saya Chu Chen. Dari Departemen Penegakan Hukum Tiongkok. Chu Chen memasang wajah serius. Kedua tangannya di belakang punggung, dan berkata dengan tenang, dari tanah longsor tadi malam hingga insiden jurang kupu-kupu hari ini. Bagaimana kamu menjelaskannya? Tuan, suara wanita yang mempesona itu menawan. Pakaiannya perlahan-lahan terlepas, memperlihatkan kulitnya yang sempurna. Dengan sedikit genit, Anda akan membuatku takut seperti ini. Chu Chen mencibir. Silakan panggil aku Kapten Chu. Apakah kamu bercanda? Istrinya mengawasinya dari atas. Bagaimana Chu bisa terjebak dalam perangkap kecantikan? Bersambung.